Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ala sa'iri syuhuri sayyidan wa anzala fihi al-Qur'ana mau'izatan wa shifaan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-ayat sadaqallahul azim. Untayan syukur yang tak terukur kepada zat Allah yang maha ghafur. Segala puji tiada henti kepada zat ilahi Rabbi Rabbul Izzati. Dialah Allah, zat yang mengatur pergantian siang dan malam secara rapih. Dialah Allah, zat yang mengatur perputaran bumi, bulan dan matahari sesuai dengan porosnya. Dan semua itu hanyalah sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya. Subhanallah. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda yang dijadikan uswah, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, serta semoga kepada kita semua dan kita bisa diakui olehnya sebagai umatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan. Sudahkah kita bersyukur? Bersyukur untuk apa? Bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita umur untuk menikmati indahnya energi Ramadan tahun ini. Berbicara Ramadan, tentunya tidak terlepas dari salah satu rukun Islam, yakni puasa. Puasa merupakan ibadah yang paling mulia dan utama karena pahalanya langsung diturunkan oleh Allah tanpa kita harus pertanyakan lagi berapa banyak lipat gandaannya. Rasulullah juga menjelaskan keutamaan berpuasa Ramadan dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, mengacu dalam hadis tersebut, setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama adalah dengan iman. Iman di sini berarti kita meyakini, mempercayai dan juga membenarkan bahwa pahala puasa itu langsung diturunkan oleh Allah. Yang kedua dengan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab di sini berarti berpuasa semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, bukan berpuasa karena orang lain, bukan berpuasa karena ikut-ikutan saja, bukan berpuasa karena tidak ingin digunjing oleh orang lain, tetapi berpuasa semata-mata hanya karena Allah semata dan mengharapkan ridho Allah. Dengan demikian, jika kita berpuasa dengan iman dan ihtisab, maka keutamaan puasa Ramadan itu bisa kita raih dengan sebaik mungkin. Berbeda jika kita berpuasa hanya karena ikut-ikutan saja, bisa jadi kita hanya berpuasa menahan lapar dan haus saja. Dan jika kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, kita itu termasuk pada orang-orang yang sangat merugi. Seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis berikut, Bismillahirrahmanirrahim, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal aws. Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan secuil manfaat dari puasanya itu melainkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mereka itu berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Mereka tidak menahan atau tidak menjauhi hal-hal yang lainnya. Maka dari itu mari kita berpuasa dengan baik, dengan benar, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga kita menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Contohnya, kita menahan lisan kita dari berkata bohong, menahan lisan kita dari menggunjing, dari menggibahi orang lain, menahan hati kita dari berbuat hasad dan iri dengki terhadap orang lain, serta menahan perbuatan kita dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Maka dengan demikian puasa kita akan lebih baik dan lebih sempurna, sehingga pahalanya juga akan lebih sempurna juga. Ya, jangan sampai kita ini berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, karena itu sangat-sangat merugi sekali ya.
Mari kita manfaatkan bulan puasa Ramadan ini sebaik mungkin. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Waktunya kita mengumpuk amal ibadah, amal kebaikan sebanyak mungkin, karena bulan ini merupakan bulan yang penuh rahmah, bulan berkah, di mana semua amal kebaikan dilipat gandakan. Maka marilah kita jadi finalis-finalis Ramadan, finalis-finalis dari Madrasah Ramadan ini menjadi finalis yang berprestasi, bukan malah jadi finalis yang tereliminasi, dalam artian kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin. Naudzubillah ya. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin dengan memperbanyak amal ibadah yang baik, sehingga ketika berakhir Ramadan kita bisa dan semoga kita pantas menyandang gelar orang yang bertakwa. Karena sebaik-baik orang yang bertakwa adalah sebaik-baik orang di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, baik itu dari qiyamul lailnya, kemudian dari sedekahnya, dari baca Qur'annya, itu bisa kita bawa tidak hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan berikutnya pun kita bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.